Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kajian Mutiara Ramadan. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberi pendidikan, melatih diri kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bulan Ramadan ini menjadi syahrut tarbiyah? Kita akan mengulasnya dengan guru kita, narasumber kita yang sudah hadir di studio Inmas TV, yaitu Bapak Haji Solihan SAG MPDI, yang akan mengkaji mengenai syahrut tarbiyah. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadana min syahri syiyam allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khairi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Inmas TV, kantor wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang kami banggakan dan kita muliakan, puji syukur alhamdulillah hari ini kita sudah masuki hari yang ke-12 Ramadan 1443 Hijriah. Puji syukur tentunya tak jemu-jemu kita panjatkan sampai saat ini kita masih diberinya berbagai kenikmatan. Sungguh banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita sejak kita tidur sampai kita tidur kembali. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan kita, hingga dikatakan dalam Al-Quran, andaikan akan menghitung nikmat-nikmat Tuhan itu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung banyak nikmat yang diberikannya dengan kita itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Andaikan kamu akan menghitung nikmat-nikmat yang kuberikan, kata Allah, la tahsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang diberikan Tuhan pada kita saat ini adalah kita masih sehat walafiat, masih bisa menunaikan ibadah Ramadan sampai hari yang ke-12 ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menerima ganjaran bagaimana yang disampaikan baginda Rasul. Ada dua kebahagiaan yang akan diberikan oleh orang yang puasa Ramadan itu. As-shaimi, kata Rasul, farhatani. Orang-orang yang berpuasa Ramadan itu akan diberi dua kebahagiaan, farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang kita rasakan oleh orang yang berpuasa indal fitrati, ketika berbuka puasa. Sungguh ada rasa kebahagiaan ketika matahari mulai condong ke barat, pertanda maghrib akan tiba. Sebuah kebahagiaan yang kita rasakan kita akan berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, kata Rasul, indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari kiamat nanti kita menghadap Allah satu persatu, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Pemirsa Inmas TV yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan kita untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa itu diwajibkan pada orang-orang yang beriman tentunya. Akan tetapi sungguhnya banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita petik, kita ambil, yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini.
Dan mutiara-mutiara itu tidak akan ditemukan kadang-kadang pada waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain. Mutiara yang gemerlap itu, yang semua orang suka itu, Allah turunkan khusus pada bulan Ramadan saat ini. Oleh karena itu, hendaknya Ramadan kita maknai jangan hanya sekedar bulan puasa. Saya banyak didikan-didikan pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan Syahrul Tarbiyah. Bukan hanya Syahrul Maghfirah, Ramadan itu bukan hanya bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa dikatakan Ramadan mutiara hikmah Ramadan itu, butiran-butiran mutiara Ramadan itu dikatakan Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Para pemirsa Inmas TV yang kami muliakan, hendaklah kita maknai Ramadan ini sebagai madrasah, sebuah lembaga madrasah yang didikan langsung adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ibadah puasa. Oleh karena itu, sejatinya puasa itu, Ramadan itu bukan hanya digali nilai-nilai ibadahnya, tapi ada tarbiyah, nilai-nilai pendidikan untuk apa? Sehingga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah yang tentunya dididik ada yang diharapkan oleh Allah yang namanya madrasah Ramadan. Dalam kesempatan yang singkat ini paling tidak kami akan menyampaikan ada 3 didikan Syahrul Ramadan yang dikatakan Syahrul Tarbiyah yang outputnya akan nampak pada sikap, perilaku, dan pribadi seorang, baik pergaulannya dengan sama manusia, apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia melaksanakan ibadah puasa, dia bukan hanya menahan lapar haus dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ada nilai-nilai pendidikan lainnya yang membekas dalam pribadi seorang yang muslim itu atau mukmin itu. Didikan yang pertama, paling tidak didikan ibadah Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala melatih, menginginkan kita menjadi seorang ahli ibadah. Oleh karena itu, pemirsa Inmas TV yang kami muliakan, banyak motivasi yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan itu tentang ibadah, amaliyah. Dengan dikatakan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, pahalanya sama dengan ibadah sholat wajib yang kita kerjakan. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya. Untuk apa itu semua? Allah ingin memotivasi, sehingga kita menjadikan bulan Ramadan ini lain dan istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, beberapa amal ibadah yang sangat intensitasnya dikerjakan oleh Rasul pada bulan Ramadan ini, misalnya Rasul membaca Al-Quran lebih banyak ya dibanding bulan-bulan lainnya. Kenapa? Nilai pahalanya itu memang lebih diberikan Allah pada bulan Ramadan ini. Bahkan ada suatu malam yang cukup kita kenal adalah malam Lailatul Qadar, yang dalam banyak hadis turunnya Lailatul Qadar ini berada pada 10 akhir Ramadan, utamanya malam-malam yang ganjil. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah pada bulan malam Lailatul Qadar itu senantiasa lebih baik utamanya dan amalnya sama dengan beribadah 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita membaca Al-Quran pada malam hari itu, ketika tarawih pada malam, nilainya sama kita bertarawih selama 1000 bulan nilai pahalanya. Atau ketika baca Al-Quran
nilai pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Nah, jangan pula gitu, tidak galak baca Quran lagi pada lain bulan Ramadan. Karena mendapatkan mungkin ceramah, mendengarkan puasa itu pahalanya sama dengan ngaji 1000 bulan. Nah, jangan pula kita sengaja lagi, aja gitu. Itu salah penafsiran namanya itu. Seperti itu, ya. Begitu banyak motivasi Allah berikan pada bulan Ramadan itu. Dilipat gandakan 1000 kali kita beribadah pada bulan-bulan lainnya. Dan Lailatul Qadar ini Bapak Ibu pemirsa Inmas TV tidak Allah berikan pada bulan-bulan lainnya. Bulan Syawal, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan-bulan lainnya, tapi Allah khususkan turunnya malam Lailatul Qadar ini saja pada bulan Ramadan saat ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak bagi semua untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar yang dikatakan nilai pahalanya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Dengan banyak motivasi itu sebetulnya Allah ingin mengajak kita bersama untuk menjadikan umat manusia, khusus umat muslim ini adalah sebagai orang yang ahli ibadah. Dengan banyaknya tawaran-tawaran pahala yang luar biasa Allah berikan pada bulan Ramadan ini, pengampunan, itqun minan nar yang luar biasa berikan Allah. Artinya ada indikasi Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadikan kita seorang yang ahli ibadah atau al-ibad, ahli seorang ibadah. Yang kedua, Ramadan sebagai syarat tarbiyah. Yang kedua adalah Allah ingin mendidik kita sungguhnya. Allah ingin mendidik kita Ramadan itu sebagai menjadi sosok orang dermawan, yang murah hati, baik hati, suka mendermakan, berinfak. Karena motivasi yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini adalah ketika kita bersedekah, bagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul yang sering kita dengar ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan itu akan juga ikut pahala orang yang bersedekah. Meskipun kata Rasul memberikan sebutir kurma pada orang yang berpuasa, maka orang yang bersedekah sebutir kurma itu akan juga mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri sedekah itu. Untuk apa ini? Allah mengajarkan bahwa untuk mengajar kita sikap dermawan, suka bersedekah. Oleh karena itu sedekah ini kalau kita kaji hikmah fadilah luar biasa. Apalagi bulan Ramadan. Oleh karena itu kita memanfaatkan peluang-peluang ini untuk bersedekah. Dalam hadis qudsi pemirsa Inmas TV ingin saya sampaikan sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ada 3 orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan ada 3 orang yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis ini diinformasikan oleh Allah dalam hadis qudsi itu ada 3 orang yang Allah senang sekali dengan orang 3 ini. Yang pertama, dalam hadis qudsi itu Allah senang orang kaya yang suka bersedekah. Tapi Allah lebih senang orang miskin yang bersedekah. Allah senang orang yang kaya itu bersedekah, senang Allah. Tapi Allah lebih senang lagi kalau orang yang miskin itu bersedekah. Ini ada indikasi bahwa sedekah itu tidak perlu banyak. Tapi ketika ada lebih, itu kita sedekahkan. Mungkin dalam tafsir yang lain sedekah tidak berwujud benda, kita beri bersedekah dengan nasihat misalnya, dengan sedekah, bahkan senyummu ada sedekah. Kata yang lain kira-kira yang nak sedekahkan, beras dak kate, duit dak kate, senyum dengan sedekah, itu bagian sedekah. Makanya sedekah inilah, infak inilah, sungguhnya Ramadan mengajar kita untuk sikap dermawan. Ya. Kita bersedekah apapun, maka digandakan pahalanya. Dan tadi saya katakan bahwa ketika kita bersedekah dengan memberikan makan, minum orang yang berbuka puasa, maka pahalanya juga ikut
bagaimana pahala orang yang berpuasa itu. Pemirsa Inmas TV yang kami muliakan, Allah suka orang yang kaya bersedekah, tapi Allah lebih suka orang yang miskin itu bersedekah. Mungkin dalam bahasa lain ringan, kira-kira kalau orang yang kaya itu bersedekah tidak terasa, 100.000 itu tidak terasa, tapi bagi orang miskin mungkin uang itu besar. Itulah letak pengorbanan dan pengabdiannya yang ia lihat. Ya. Makanya sedekah itu bukan hanya orang yang kaya saja, tapi juga orang miskin juga bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Karena orang yang miskin yang bersedekah itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang kaya yang bersedekah. Yang kedua, orang yang sangat dicintai oleh Allah itu, ya. Dalam hadis qudsi yang kedua adalah Allah cinta, ya, orang kaya yang tidak sombong. Tapi Allah lebih cinta orang miskin yang tidak sombong. Jadi kalau kaya itu sombong itu hal yang biasa. Pantaslah dia sombong, aku banyak mobilnya mungkin, banyak rumahnya, banyak kontrakannya mungkin. Itu kan hal biasa. Tapi ketika orang miskin yang tidak sombong, ya, Allah cinta itu. Ya. Bahkan dikatai orang, lah miskin sombong pula. Seperti itu. Artinya seperti itu. Allah suka orang yang miskin, tidak sombong, tapi lebih Allah suka orang kaya yang tidak sombong, seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah itu dalam hadis qudsi yang ketiga adalah Allah cinta seorang yang usianya lanjut bertaubat. Allah cinta itu. Ada nenek-nenek bertaubat, kakek, ibu-ibu lansia membuat, Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta manakala ada orang yang muda, pemuda yang bertaubat. Kenapa? Kalau tua bertaubat, ya hal yang biasa lah. Ya. Kadang-kadang kita akan pensiun, kadang-kadang baru mau jadi pengurus masjid. Tapi ketika tangan-tangannya masih berlaku, tidak mau dekat ke masjid, tidak mau jadi pengurus, tidak mau jadi pembina, tidak mau jadi penasihat masjid. Tapi ketika pensiun, kita baru dekat dengan masjid, baru dekat dengan pengurus masjid, baru dekat kiai. Tapi ketika kita masih menjabat, kadang-kadang jauh dengan kiai. Makanya Allah suka seorang pemuda yang bertaubat. Dia masih muda belia, tapi dia sudah bertaubat. Artinya dia punya visioner ke depan, seorang pemuda itu. Ya. Makanya kalau orang yang tua, makanya sekarang kita lihat pengajian banyak ibu-ibu yang tua-tua, lansia. Ya. Allah suka itu. Tapi ketika ada pemuda yang ke masjid, Allah lebih suka. Makanya salah satu nanti di hari kiamat, ya, golongan nih, ya, yang mendapat naungan dari Allah itu seorang pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid. Kenapa? Masa muda itu, kata Bung Haji Omar, masa yang bergelora, masa yang menggebu-gebu, masa muda, masa remaja kan seperti itu. Tapi ketika masa yang bergelora itu diarahkan hal-hal yang positif, mendekatkan ke masjid, maka sesungguhnya itulah yang mampu dia mendapat naungan pada hari kiamat. Orang-orang yang senantiasa hatinya tertaut dengan masjid. Ketika Nabi Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa, itu apa maknanya? Rasul mengadakan perjalanan yang jauh dari masjid ke masjid dulu, baru ke Sidratul Muntaha, baru menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bisa saja pemirsa TV Inwas langsung Rasul, ketika ada perintah Isra Mi'raj, langsung Rasul dari Masjidil Haram naik ke langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha. Bisa saja itu, dan sangat mungkin jika Allah mengendaki. Tapi tidak, Allah atur skenario-nya. Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, skenario-nya seperti itu, dari masjid ke masjid. Baru dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu apa itibar di situ? Bahwa sarana kita untuk bisa dekat dengan Allah itu adalah masjid. Saya kurang berkeyakinan orang yang dekat Allah itu jauh dengan masjid. Tapi saya sangat berkeyakinan orang yang dekat Allah itu juga dia dekat masjid. Kenapa? Dikatakan masjid itu adalah tempat yang paling berkah. Jadi di muka bumi ini, para pemirsa sekalian, kalau kita ingin mencari tempat yang paling berkah, itu carilah di masjid. Bahkan kalau kita ingin menjadi sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, pergilah ke masjid. Sekarang kan lain, zaman sekarang. Orang akan merefreshingkan dirinya pergi ke Bali, pergi ke Amerika, dan sebagainya. Sehingga apa? Pulang dari Bali, bukan refresh, tapi banyak muncul persoalan dalam keluarga. Kenapa? Itu bukan tempat yang berkah. Banyak dalam konteks agama ini sebelumnya tempat yang berkah itu tempat yang kita untuk introspeksi, untuk meraih ketenangan itu bukan tempat-tempat hiburan seperti itu. Tapi larilah ke masjid. Bayangkan di masjid Bapak Ibu, para pemirsa, utang kita di bank itu banyak, tapi lupa ketika di masjid. Tak balik beringat lagi. Itu sumber ketenangan. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Makanya ketika hati kita goyang, tanah gulindang, darsah gelisah, kemana kita lari? Larilah ke masjid. Makanya pantas saja kalau Allah naungi seorang pembawa yang nanti dinaungi Allah itu adalah pemuda yang senantiasa hatinya tertaut dengan masjid. Makanya salah satu tugas kita, insan kita sebagai hamba Allah ini mengajakkan kawan untuk kembali ke masjid. Saya yakin masjid ini adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, ya, dan sumber rezeki bahkan. Ya. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki dari jalan, dari sarana yang tanpa kita sangka dan tanpa kita duga. Orang yang sering ke masjid itu ada indikasi orang termasuk orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kedua yang kami katakan bahwa Ramadan dikarenakan syahrut tarbiyah, ya. Bulan pendidikan, Allah akan melatih kita menjadi ahli sedekah. Dimotivasi kita bersedekah dengan orang lain, ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa yang saya katakan tadi. Ya. Dan yang ketiga, didikan yang Allah berikan pada Ramadan ini adalah untuk melatih orang-orang yang berpuasa itu menjadi perilaku yang baik, perilaku yang bagus. Ahsanu takwim, manusia yang sempurna. Kenapa banyak didikan kita untuk mengarah ke situ? Ketika kita berpuasa, lisan kita dijaga untuk jangan berdusta. Mata kita dijaga untuk jangan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita dijaga oleh puasa. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini semua didikan. Oleh karena itu, kalau di Kementerian Agama itu ada 5 budaya kerja. Yang pertama adalah integritas. Maka sungguhnya puasa Ramadan ini salah satu misinya adalah mendidik para ASN kita untuk bersikap integritas. Sama antara ucapan dan perbuatan. Sama antara ucapan dan tingkah laku. Itulah makna puasa. Mana puasa kita dilatih untuk sama. Apa yang kita ucapkan tidak berdosa. Apa yang kita ucapkan tidak menyakiti orang lain. Apa yang kita ucapkan tidak menjelek-jelekkan orang lain. Karena semuanya dilanggar oleh ibadah puasa. Ketika puasa, yang aturan seperti itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga, kita pelihara aturan-aturan rambu-rambu puasa itu. Maka itulah sungguh tarbiyah puasa. Itulah melatih agar manusia berperilaku baik. Karena perilaku inilah sungguhnya inti dari Rasul diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk memperbaiki perilaku manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Rasul, tidak yang lain,
tujuannya hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak ini berkaitan dengan perilaku sikap seseorang. Maka ibadah Ramadan ini adalah menahan hal-hal yang tidak benar, menahan mulut untuk berdusta, anggota tubuh untuk berlaku yang tidak baik. Maka itulah bentuk dari perilaku-perilaku yang baik yang dimunculkan seorang melalui ibadah puasa. Oleh karena itu, para hadirin, para pemirsa Inmas TV yang berbahagia, paling tidak ini poin-poin penting yang kita renungkan bersama, bahwa Ramadan ini adalah sebuah tarbiyah, sebuah lembaga madrasah yang outputnya adalah melahirkan, yang pertama adalah seorang itu menjadi ahli ibadah dengan motivasi yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda pada bulan puasa ini. Kita termotivasi untuk banyak beribadah. Siangnya kita berpuasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, witir, tadarus, itu semua didikan Allah sehingga kita menjadi ahli ibadah di luar Ramadan nanti. Dan yang kedua, ahli sedekah. Motivasi luar biasa pada bulan puasa ini. Bahkan Rasul lebih cepat dari tiupan angin ketika dia sifat dermawannya pada bulan puasa ini ketimbang bulan-bulan lainnya. Ini contoh perilaku yang diajak Rasul kaitan dengan bulan Ramadan sebagai bulan sedekah. Dan yang ketiga, lulusan Ramadan itu nanti akan membuahkan hasil tampak perilaku sikapnya yang baik, akan mewarnai pada bulan-bulan di luar Ramadan. Hingga perilaku inilah nanti akan mengatakan dia menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar bertakwa, dimaknai dengan didikan-didikan selama bulan Ramadan. 30 hari paling tidak atau 20 hari ya, madrasah kita lalui ya dalam bulan puasa ini. 30 hari kita dididik, digembleng melalui madrasah Ramadan, yang akhirnya nanti kita Idul Fitri, ketika keluar Ramadan, hati kita, jiwa kita bersih, dimaknai dengan perilaku sikap kita baik dengan kawan-kawan di lingkungan kerja kita. Para pemirsa TV Inmas yang kami muliakan, saya yang sampaikan dalam kegiatan Mutiara Ramadan ini, mari kita maknai Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang pernah kita lakukan. Ramadan ini lebih bermakna ketimbang Ramadan-Ramadan kita yang telah kita lalui. Mungkin usia kita saat ini 45 tahun, berarti sudah 45 kali kita bertemu dengan Ramadan. Mungkin usia kita sudah 50 tahun, hampir pensiun, berarti 50 tahun kita bertemu dengan Ramadan. Maka sejatinya Ramadan tahun ini kita maknai, kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan Ramadan lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita berharap kita bertemu Ramadan yang akan datang, tapi tidak ada yang menjamin kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang itu. Oleh karena itu, peluang emas, banyaknya mutiara-mutiara indah Ramadan ini kita ambil sebanyak-banyaknya. Jangan tinggalkan hatta sedetik pun waktu-waktu itu berlalu pada bulan Ramadan ini kecuali beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan dalam Mutiara Ramadan kali ini. Hal-hal yang baik tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang kurang tentunya ada kelemahan dan kedaifan kami laku insan al-fakir yang banyak masih kekurangan dan perlu banyak belajar lagi untuk masa yang saya datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqullah. Allahumma muwaffiq ila maqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita, bagaimana bulan Ramadan dapat melatih kita untuk lebih dekat dengan Allah, bagaimana bulan Ramadan melatih untuk lebih meningkatkan ibadah kita, bagaimana bulan Ramadan juga harus merubah perilaku kita pada bulan-bulan berikutnya untuk menjadi lebih baik. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat
implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan-bulan setelah Ramadan. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, sekian kajian Mutiara Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya dalam di Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.